Tata cara pengisian formulir C1 dan C2 pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum 2019. Video ini merupakan informasi bagi KPPS mengenai cara pengisian form model C1. Pengisian formulir model C1 Plano. Langkah-langkah mengisi formulir model C1 Plano adalah: 1. Pengisian data wilayah TPS. KPPS mengisi nomor TPS, nama desa atau kelurahan, kecamatan atau distrik, kabupaten atau kota, provinsi TPS, dan nama daerah pemilihan, sesuai dengan wilayah dan jenis pemilu. Saat melakukan pengisian formulir model C1 Plano, yang perlu diperhatikan KPPS adalah: pengisian menyesuaikan jenis kelamin, diisi menyesuaikan kotak ratusan, puluhan, atau satuan. Apabila kotak tidak diisi, tidak mempunyai data, diberi tanda silang. Pemberian tanda silang dapat dilakukan dalam satu kotak atau lebih. 2. Pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih. Pada saat mengisi bagian ini, KPPS memastikan jumlah pemilih dalam DPT sama dengan formulir model A3 KPU. Jumlah pemilih dalam DPTB sama dengan formulir model A4 KPU. Jumlah pemilih dalam DPK sama dengan formulir model A DPK KPU. Kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, KPPS mengisi jumlah pengguna hak pilih DPT, DPTB, DPK sesuai dengan daftar hadir atau formulir C7 sesuai dengan jenis formulirnya. Kemudian dijumlahkan. Jumlah pengguna hak pilih tidak boleh lebih dari jumlah pemilih. 3. Pengisian data pemilih disabilitas. KPPS mengisi jumlah seluruh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK, dan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Data pemilih disabilitas tidak akan mempengaruhi data lainnya. 4. Pengisian data penggunaan surat suara. Pada bagian ini, KPPS mencatat jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2%, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, jumlah surat suara yang digunakan. Catatan, jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pengguna hak pilih. 5. Pengisian data perolehan suara. Pengisian data perolehan suara dilakukan saat pengesahan surat suara dengan menggunakan metode tali. Data perolehan suara yang dimaksud mencakup: A. Pemilu presiden dan wakil presiden yang diisi berdasarkan penghitungan suara sah pasangan calon, kemudian dijumlah dan ditulis menggunakan huruf pada kolom di bawahnya. B. Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Suara sah parpol diisi hasil penghitungan surat suara sah bagi parpol. Suara sah calon anggota DPR atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota diisi hasil penghitungan surat suara sah bagi salah satu calon. Jumlah suara sah parpol dan calon diisi hasil penjumlahan suara parpol dan calon dari parpol yang sama. Pemilu DPD diisi hasil penghitungan suara sah salah satu calon, kemudian dijumlahkan. Angka hasil perolehan pada tiap bagian ini dijumlahkan dan ditulis dengan huruf pada kolom yang tersedia. Apabila ada perolehan suara tidak sah, KPPS memasukkannya ke kolom perolehan jumlah suara tidak sah. 6. Data suara sah dan tidak sah. Pada bagian ini, KPPS mengisi jumlah seluruh suara sah yang dinyatakan sah, jumlah suara tidak sah yang dinyatakan tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Diisi hasil penjumlahan kedua. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih. 7. Pengisian data lokasi TPS, tanggal, bulan, tahun, serta nama dan tanda tangan KPPS dan saksi parpol. Kemudian KPPS mengisi nama desa atau kelurahan lokasi TPS, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan selesai yang diisi dengan angka, nama lengkap, jelas, dan tanda tangan seluruh KPPS, nama lengkap, jelas, dan tanda tangan seluruh saksi parpol. Pengisian form model C1 hologram. KPPS mengisi formulir model C1 berhologram sesuai dengan formulir model C1 plano. Bagian formulir model C1 hologram yang harus diisi adalah 1. Data wilayah diisi sesuai data wilayah pada formulir model C1 plano. 2. Pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih diisi sesuai data pemilih dan pengguna hak pilih pada formulir model C1 plano. 3. Pengisian data pemilih disabilitas diisi sesuai data pemilih disabilitas dan pengguna hak pilih pada formulir model C1 plano. 4. Pengisian data penggunaan surat suara diisi sesuai data penggunaan surat suara dan pengguna hak pilih pada formulir model C1 plano. 5. Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT diisi sesuai data jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT pada formulir model C1 plano. 6. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos diisi sesuai data jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos pada formulir model C1 plano. 7. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan diisi sesuai data jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada formulir model C1 plano. 8. Jumlah surat suara yang digunakan diisi sesuai data pemilih disabilitas dan pengguna hak pilih pada formulir model C1 plano. 9. Pengisian data perolehan suara. A. Pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan data pada formulir model C1 plano. B. Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pada bagian ini, suara sah parpol diisi berdasarkan penjumlahan perolehan suara sah parpol pada formulir model C1 plano. Suara sah calon anggota DPR atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota diisi berdasarkan penjumlahan perolehan suara sah calon pada formulir model C1 plano. Jumlah suara sah parpol dan calon diisi berdasarkan perolehan penjumlahan suara sah parpol dan calon pada formulir model C1 plano. 10. Pengisian data suara sah dan tidak sah diisi sama dengan pengisian pada formulir model C1 plano. 11. Kemudian mengisi nama kelurahan atau desa lokasi TPS, tanggal, bulan, tahun, serta nama dan tanda tangan KPPS dan saksi parpol diisi sama dengan pengisian formulir model C1 plano. 12. Pengisian formulir C2 KPU. KPPS mengisi formulir C2 KPU dengan mengisi nomor TPS, nama desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Mencatat kejadian khusus atau pernyataan keberatan saksi yang ditandatangani Ketua KPPS dan saksi yang mengajukan keberatan. Bila tidak terdapat kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan saksi, maka dituliskan nihil.